Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Denis Arthur Naibaho. Saya akan membahas tentang prosedur kesehatan kerja di proyek konstruksi pasca pandemi COVID-19. Keselamatan kesehatan kerja atau sering disingkat sebagai ketiga adalah salah satu aspek penting dalam aktivitas konstruksi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, Pasal 1 Ayat 2, menyebutkan bahwa keselamatan kesehatan kerja adalah segala macam bentuk kegiatan yang diperuntukkan sebagai jaminan dan perlindungan keselamatan dan kesehatan bagi tenaga kerja yang menggunakan upaya pencegahan dalam terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit yang diakibatkan oleh kegiatan kerja. Pada akhir 2019 muncul wabah yang dianggap muncul pertama di Wuhan, Hubei, Tiongkok, dan pada prosesnya menyebar hingga ke 190 negara. Wabah tersebut dinamai dengan Coronavirus Disease 2019 dan lebih dikenal dengan nama COVID-19. Disiplin ketiga merupakan kunci dalam bekerja di kondisi pandemi karena berkaitan dengan alat yang digunakan selama bekerja. Pemerintah harus membuat peraturan dan protokol kesehatan untuk menghadapi penyebaran virus ini, terlebih di bidang konstruksi. Maka dari itu, Kementerian PUPR menerbitkan konstruksi Menteri Inmen PUPR nomor 2 INM 2020 berkaitan dengan pandemi COVID-19 yang berisi sebagai berikut. Satu, kegiatan jasa yang dilakukan oleh baik dari pengguna maupun penyedia jasa wajib membentuk Satgas Pencegahan COVID-19 yang terintegrasi dengan unit keselamatan konstruksi. Dua, mengidentifikasi potensi bahaya COVID-19 di lapangan, yaitu melakukan identifikasi potensi resiko di lokasi proyek terhadap sebaran COVID-19, menyesuaikan fasilitas kesehatan di tempat kerja dan protokol COVID-19 yang telah ditetapkan pemerintah. Tiga, penyediaan fasilitas kesehatan di lapangan, antara lain pengukur suhu, thermoscan, tabung oksigen, pencuci tangan, hand sanitizer, tisu, dan masker. Keempat, yaitu melaksanakan protokol pencegahan COVID-19 di tempat kerja, itu melakukan poster secara fisik dan digital tentang himbauan pencegahan COVID-19, melakukan pengecekan suhu tubuh pada pekerja tiap waktu terindikasi suhu tubuh lebih atau sama dengan 38 derajat Celcius, maka dilarang masuk area proyek. Dan jika ditemukan kasus pada pekerja di tempat kerja yang ditetapkan sebagai pasien dalam pengawasan, maka diwajibkan untuk tidak bekerja selama minimal 14 hari bekerja. Ketiga, konstruksi pasca pandemi, alat pelindung diri, APD. Sebagai alat pelindung diri yang wajib dikenakan guna meminimalisir pencegahan COVID-19 di site. Alat pelindung diri itu berguna supaya virus tidak langsung kontak dengan manusianya gitu. Jadi kalau misalnya yang terkontaminasi itu APD-nya, APD-nya nanti kan bakal dilepas ketika setelah bekerja gitu. Gunakan masker. Gunakan masker dimaksudkan untuk menutupi area hidung dan mulut untuk transmisi udara. Terus gunakan sarung tangan. Sarung tangan yang digunakan adalah bukan sarung tangan medis atau sarung tangan bedah. Sarung tangan digunakan sarung tangan konstruksi biasa. Gunakan pelindung mata. Penggunaan pelindung mata juga meminimalisir penularan melalui droplet atau tetesan air. Gunakan wearpack. Penggunaan wearpack atau baju safety lapangan saat dianjurkan. Baju safety misalnya footwear gitu kan, sepatu safety. Tiga tahapan protokol ketiga. Ini adalah tiga tahapan protokol ketika berhubungan dengan situs konstruksi. Pertama, datang ke site. Datang ke situs konstruksi. Ketika akan memasuki site proyek, pertama, kendaraan pengangkut membatasi jumlah penumpang. Jadi, kendaraan pengangkut pekerja itu nggak boleh banyak-banyak gitu untuk mematuhi social distancing. Kedua, pengaturan sama social distancing juga. Ketiga, pengecekan suhu tubuh. Pengecekan suhu tubuh itu emang harus sehingga bisa mendeteksi uh, demam atau sebagainya. Keempat, mencuci tangan. Nah, ketika ada di dalam site,
Itu pertama penyemprotan ke seluruh area kerja. Ini supaya supaya bersih dari virusnya. Kedua, disinfektan peralatan zona kerja. Sama, tapi lebih ke peralatannya, zona kerjanya. Terus ketiga, mengurangi banyaknya pergerakan. Mengurangi banyaknya pergerakan itu tentang social distancing juga. Gunanya supaya kita itu meminimalisir gitu, banyaknya kontak sebisa mungkin. Keempat, menggunakan rotasi pekerja physical distancing. Sama, physical distancing, social distancing, rotasi bekerjanya supaya lebih minim interaksinya, interaksi langsungnya. Meninggalkan site, ketika meninggalkan situs konstruksi. Pertama, pembersihan area kerja masing-masing. Kedua, pembersihan hand tools pribadi. Yang ketiga, melepas wear pack sebelum meninggalkan site. Seperti yang saya bilang tadi, melepas wear pack itu maksudnya yang baju safety, uh, sepatu safety, kayak gitu-gitu. Kan pasti udah terkontaminasi gitu. Kalau misalnya udah ditinggalkan kan jadinya aman, nggak kebawa ke tempat tinggal masing-masing. Itu kalau sumber yang saya ambil. Ya, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.